sekedar bagi pengalaman kecil, pernah diundang oleh Komisi Pelayanan Remaja di salah satu jemaat di Minahasa Utara, dan mereka minta temanya itu waktu itu tentang baptisan. Jadi menjelaskan tentang baptisan kepada anak-anak remaja. Dan sebelum berangkat saya cari dulu di internet gitu. Kalau anak-anak remaja ini mengisi di Google itu mencari kata baptisan, kira-kira apa yang keluar? Ternyata yang paling atas yang pertama keluar itu adalah yang ajaran dari Saksi Yehova tentang baptisan. Yang kalau dibaca itu semua adalah membantah apa yang sebenarnya diyakini secara mendasar di dalam pengajaran katekisasi gereja Gemim. Dicari juga di websitenya Gemim, tidak ada informasi-informasi yang berkaitan dengan pengajaran. Bahkan lebih lagi, tadi sudah ada yang menyinggung itu, bahwa konfesi Gemim itu sendiri pun tidak disertai dengan penjelasan-penjelasan, dan malah di beberapa kesempatan saya sudah pernah ditanyakan karena itu sudah menimbulkan pertanyaan dan persoalan dogmatis. Saya pernah mendengar Pak, seorang pengajar di Gemim, waktu dia menjelaskan Tritunggal, itu kok dia masuk kepada teorinya Sabellianisme justru. Dia percaya kepada Allah, tapi Allah dalam 3 peran, 3 perwujudan. Hanya satu pribadi, satu Allah dalam satu pribadi, tapi di dalam 3 peran sebagai Bapa dan Roh Kudus, bukan 3 pribadi. Nah ini teori macam apa ini? Ini diajarkan oleh orang-orang Gemim loh Pak. Saya ingin minta klarifikasi dari Pak Pendeta David, apakah memang Gemim percaya pada itu? Nah, yang lain percaya yang pada Sabellianisme penting adalah pada bahwa misalnya pengajaran tentang Trinitas itu lebih banyak berpedoman pada buku-buku katekisasi yang lama. Ada angkat tangan ini. Boleh kata orang sekarang kalau dari segi organisasinya kita kira sejelas dari tadi ya, bahwa ada kekurangan tapi juga ada usaha-usaha untuk melakukan perubahan di tingkat jemaat. Mengenai bagaimana pengajaran dan ajaran itu perlu diperhatikan. Boleh kata orang juga sekarang ini lebih banyak mengarahkan perhatian pada pokok-pokok apa yang menjadi tantangan-tantangan besar di tingkat jemaat yang selama ini tidak terakomodasi di dalam pengajaran-pengajaran atau di dalam katekisasi-katekisasi dan kegiatan-kegiatan PWG atau kegiatan-kegiatan bahkan di dalam tema-tema yang ada di jemaat. Oke, sekarang saya beri kesempatan pada Pak Albert. Baik. Terima kasih Pak. Selamat malam. Malam. Iya, saya memang sejak dulu kurang paham ya bagaimana doktrin atau dogma daripada Gemim, dan saya bersyukur tadi Pak Jesse Warongan dan Pak Bob sudah memberikan hal itu, bahwa dogma yang merupakan ciri khas Gemim itu adalah Calvinis yang mengacu kepada tulip. Walaupun memang dalam pendefinisian tulip itu sendiri menurut saya masih dilakukan secara umum oleh Pak Yesi, mungkin karena waktu yang terbatas, misalnya pada poin unconditional election itu didefinisikan lebih secara umum lagi, yang kalau kita bicara lebih spesifik lagi itu sebetulnya bicara tentang pemilihan atau penetapan daripada Allah orang untuk diselamatkan, lalu yang sebagian itu ditolak, reprobasi. Jadi ada double predestination di sana. Apakah Gemim juga mengacu ke sana? Saya kurang paham. Nah, kemudian yang Pak Bob sempat singgung itu kan dogma Gemim yang mengacu kepada Calvinisme itu katanya tidak eksplisit tertera. Mungkin di dalam ADART organisasi Gemim dalam sinode itu tidak eksplisit. Jadi hanya secara implisit. Apakah benar demikian? Saya ingin tanya, apakah cuma sekedar implisit? Mestinya dinyatakan secara eksplisit dong. Kalau itu yang menjadi concern daripada Gemim. Nah, itu yang baru tadi disampaikan oleh Pak Alan. Pak Alan baru membuka dari tata gereja dan tidak ada referensi ke arah. Iya betul, betul. Nah, yang menarik karena dogma yang sudah ditetapkan itu kelihatannya tidak diimplementasikan secara real di lapangan, Pak. Yang saya amati selama ini. Misalnya tadi Pak Jesse sudah menyinggung tentang Pendeta Ani Simon yang diundang oleh Gemim,
dan itu diundang malah oleh Gemim, sementara Pak Pendeta Stephen Tong yang jelas-jelas ada di posisi Calvinisme, seorang pendeta yang menganut tulip, itu malah kalau saya dengar isunya itu malah ditolak Pak oleh kalangan Gemim sendiri. Nah, ini sebuah ironi bagi saya. Suatu hal yang sangat ironis yang tidak mencerminkan posisi Gemim yang seharusnya mendukung Pak Stephen Tong, tapi ini malah ditolak. Yang diterima justru Pendeta Andi Simon. Nah, memang ada alasan dari Pak JC tadi yang mengatakan, yang mengutip Alkitab, ya, kita yang taat perintah Tuhan, maka kita juga berhak mengklaim janjinya. Saya kira itu benar, tapi tidak sepenuhnya benar, Pak. Memang Tuhan, Yesus berkata, berdoa itu disertai iman, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Tapi ingat, doa yang dijawab oleh Tuhan itulah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu dinyatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. Jadi kita tidak hanya sekedar mengklaim janji Tuhan. Itu sama saja dengan kita memaksakan Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Sementara doa yang benar itu adalah doa yang tunduk pada kehendak Tuhan. Jadi kita yang mesti tunduk pada kehendak Allah, bukannya kita memaksakan kehendak Tuhan untuk dipraktekkan, mengikuti kehendak kita. Jadi ini teori dari Pak Andi Simon memang seperti itu. Dia mengklaim oleh bilu-bilurnya disembuhkan. Kita pasti sembuh, orang Kristen pasti sembuh. Orang Kristen anak Allah pasti. Nah, ini doktrinnya tidak mencerminkan posisi Calvinisme. Nah, sementara Pak Tong sendiri yang ada di posisi itu malah justru ditolak oleh Gemim. Ini yang perlu yang pertanyaan, dan menurut saya di sini Gemim tidak konsisten. Berpegang pada dogma yang sudah ditetapkan tadi oleh sinode, mungkin walaupun secara implisit atau bagaimana itu. Nah, tapi yang menjadi penekanan saya di sini, Pak, Calvinisme itu bukan hanya percaya pada tulip saja, Pak, sebetulnya. Memang ciri khas Calvinisme itu di dalam 5 poin Calvinis tulip itu. Tapi juga percaya kepada Tritunggal, Yesus satu-satunya juru selamat, tidak ada jalan keselamatan di luar Yesus. Kita menolak teori liberal misalnya. Kita percaya Alkitab firman Tuhan. Itu doktrin Calvinis, doktrin fundamental yang dipercaya Calvinis. Apakah Gemim juga melaksanakan doktrin itu yang merupakan ajaran dasar daripada kekristenan itu? Nah, saya pernah mendengar Pak seorang pengajar di Gemim, waktu dia menjelaskan Tritunggal itu kok dia masuk kepada teorinya Sabellianisme justru. Dia percaya kepada Allah, tapi Allah dalam 3 peran, 3 perwujudan. Hanya satu pribadi, satu Allah dalam satu pribadi, tapi di dalam 3 peran sebagai Bapa dan Roh Kudus, bukan 3 pribadi. Nah, ini teori macam apa ini? Ini diajarkan oleh orang-orang Gemim loh, Pak. Saya ingin minta klarifikasi dari Pak Pendeta David, apakah memang Gemim percaya pada itu? Percaya pada Sabellianisme? Tidak percaya pada 3 pribadi dalam satu hakikat. Nah, itu yang dan sedikit yang disinggung oleh Pak Bob Kamagi tadi, dia membedakan antara Calvinis dan Lutheran. Calvinis katanya menekankan pada sola scriptura, sementara Lutheran sola fide. Saya kira ini kurang lengkap, Pak. Karena Calvinis bukan hanya percaya pada sola scriptura, tapi juga pada sola fide, sola gratia, sola Christos, soli Deo gloria, segala kemuliaan bagi Allah. Itu dipegang oleh Calvinis. Jadi kita tidak boleh membedakan dengan ajaran Lutheran. Karena Calvinisme menerima seluruh 5 sola itu diterima oleh Calvinisme. Demikian Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Pak Albert, jadi mungkin saya belum mau intervensi ke dalam topik-topik yang ada, karena kita memang pada level kali ini adalah mengidentifikasi dan memetakan persoalannya. Memang kesulitan kita adalah karena tidak ada referensi-referensi resmi dari gereja yang bisa kita jadikan rujukan untuk bertanya misalnya tentang tulip, ya, tentang Trinitas dan lain-lain. Dan memang itu mengakibatkan juga warga gereja sangat rentan terhadap penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh siapa saja. Saya sendiri pernah sekedar bagi pengalaman kecil, pernah diundang oleh Komisi Pelayanan Remaja di salah satu jemaat di Minahasa Utara, dan mereka minta temanya itu waktu itu tentang baptisan. Jadi menjelaskan tentang baptisan kepada anak-anak remaja. Dan sebelum berangkat saya cari dulu di internet gitu. Kalau anak-anak remaja ini mengisi di Google itu mencari kata baptisan, kira-kira apa yang keluar? Ternyata yang paling atas yang pertama keluar itu adalah yang ajaran dari Saksi Yehova tentang baptisan. Yang kalau dibaca itu semua adalah membantah apa yang sebenarnya diyakini secara mendasar
di dalam pengajaran katekisasi gereja GEMIM misalnya. Dan itu satu contoh bahwa dicari juga di websitenya GEMIM, tidak ada informasi-informasi yang berkaitan dengan pengajaran. Bahkan lebih lagi, tadi sudah ada yang menyinggung itu, bahwa konfesi GEMIM itu sendiri pun tidak disertai dengan penjelasan-penjelasan, dan malah di beberapa kesempatan saya sudah pernah ditanyakan karena itu sudah menimbulkan pertanyaan dan persoalan dogmatis di gereja. Apalagi bagian terakhir itu yang kalau tidak salah bunyinya adalah orang percaya itu akan hidup sampai akhir zaman atau begitu. Dia tidak pernah akan mati sampai pada akhir zaman. Nah, yang lain yang mungkin juga penting adalah bahwa misalnya pengajaran tentang Trinitas itu lebih banyak berpedoman pada buku-buku katekisasi yang lama, gitu ya. Sementara kalau orang masuk di internet sekarang ini dan sudah bisa menemukan berbagai macam penjelasan. Saya juga pernah bertanya itu di tengah-tengah teman-teman pendeta sendiri, sekedar untuk melempar pada diskusi, misalnya. Kalau orang lihat secara keseluruhan, paling kurang ada 3 aliran di dalam memahami Trinitas itu. Aliran yang disebut modalistik, yang seperti yang Pak Albert sebutkan tadi itu penjelasannya. Yang kedua yang subordinatif, dan yang ketiga yang perikorosis itu, erosis. Kalau ditanya, itu GEMIM menganut yang mana dari 3 ini, itu ditanya di kalangan pendeta dan ditanya di kalangan teolog-teolog yang ada, itu perdebatannya juga tidak akan berakhir. Karena apa? Karena ini tidak pernah kita bicarakan secara terbuka. Tidak pernah ada ruang bersama, ya, baik di kalangan pendeta-pendeta, teolog-teolog, untuk difasilitasikan lewat konsultasi teologi, lewat konvokasi ilmiah atau teologis, untuk coba dibicarakan dan dipahami. Begitu juga misalnya contoh tadi, tulip. Siapa yang mengenal tulip itu? Dan tulip itu, kalau kita belajar sejarah, itu hanyalah ringkasan, salah satu cara meringkas yang diputuskan dalam sinode Dort di Belanda. Dan itu gaya gereja Belanda menerjemahkan pemahaman mereka tentang Calvinisme ketika harus berhadapan dengan ajaran baru yang juga muncul di Belanda, yaitu Arianisme. Oleh karena itu, ada persoalan-persoalan historis yang juga turut mendampingi lahirnya ajaran-ajaran yang ada dalam gereja. Sehingga ketika orang mempelajari ajaran gereja itu dan mengajarkannya kembali, dia harus juga disertai dengan diskusi mengenai latar belakang yang mendorong sehingga lahirnya ajaran-ajaran seperti itu. Malah di gereja-gereja Protestan, juga gereja-gereja yang mengaku bertradisi Calvinis, tulip itu sendiri sudah didiskusikan secara mendasar dan mendalam. Bahkan ada kelompok Protestan sendiri yang sudah mencoba menerjemahkan kembali berdasarkan apa yang mereka temukan secara baru dalam ajaran-ajaran yang ada di dalam atau dalam pemahaman-pemahaman yang ada di dalam Alkitab. Sehingga diskusi kita memang ini baru pada tahap melihat bagaimana persoalan-persoalan itu, apa-apa sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang ada di level jemaat. Dan ini diskusi pada tahap yang sangat awal, karena ini harus dilanjutkan. Dan kalau begitu, apa kebutuhannya? Apa yang bisa ditawarkan oleh kelompok seperti GPG untuk mendorong, membantu supaya terjadi proses di dalam kehidupan pergereja kita, supaya ada perubahan yang bisa menjawab sebenarnya tantangan-tantangan yang sudah disebutkan tadi. Oleh karena itu, mari kita lebih banyak memfokuskan diri pada seberapa jauh tantangan-tantangan ini sangat urgen. Dan apa kira-kira kiat-kiat tadi sudah ada beberapa usul juga yang muncul tentang model bagaimana mempersiapkan Pelsus itu dengan metode mempersiapkan guru sekolah minggu. Itu baik sekali karena itu sesuatu yang akan mendorong juga terjadi perubahan. Dan saya juga beberapa kali sudah mengatakan di jemaat sendiri, saya berapa kali mengusulkan supaya harus ada PWG. Tapi gereja yang terlalu pendeta sentris atau ketua jemaat sentris memang sulit mengadaptasi metode-metode yang berbeda dengan apa yang dipikirkannya sendiri. Sehingga ini tantangan yang sangat serius
Oleh karena itu, ketika GPG mengangkat persoalan ini merupakan tahap awal dari satu proses yang panjang, yang saya harap bahwa kita, Bapak, Ibu-Ibu, dan saudara-saudara sekalian, akan terus melanjutkan untuk masuk dalam proses ini dalam rangka menciptakan perubahan.